kesehatan masih bisa beraktivitas pada pagi hari ini ya. Seperti biasa kita review IP kita 1 minggu ke belakang ya. Terus untuk minggu ini kita closing di bulan September ya, dimaksimalkan. Dan seperti biasa ada post billing ya, jadi semua yang terantar itu yang masuk di omset di bulan ini. Jadi dimaksimalkan tiap harinya kita zero pending ya, tidak ada yang terpending, baik itu grup murah maupun antara kam dan lokal yang biasa ya. Terus saya info juga, saya sudah share di grup sama tim CS ya, hari tanggal 1 Oktober kita kedatangan tamu, audit eksternal juga ada ya. Tolong dijaga kebersihannya, checklistnya dan kerapian gudangnya ya, karena ada prinsip-prinsip baru yang mau masuk, itu juga menjadi bahan evaluasi kita ya. Gudang penyimpanannya bagaimana, kebersihannya bagaimana ya, keamanannya sama GWP-nya ya, good warehouse practice-nya ya, safety tetap dijaga ya. Oke, kita mulai KPI kita 1 minggu ke belakang. Yang pertama melakukan proses bongkar inbound H+0 barang dibongkar di gudang. Saya info juga in transit ya, in transit untuk di bulan ini ada 3 kontainer yang akan doring. Hari ini ada 2, besok ada 1 untuk bulan ini ya. Nanti selanjutnya masih ada 4 di bulan depan. Ini 100%. Terus kemudian melakukan GR inbound H+0 setelah barang dibongkar di gudang 100%. Terus melakukan proses feed invoice dan harian yang sudah dikirim 100%. Kemudian melakukan movement stok NED 240 setiap hari dan menyampaikan rekod NED ke BP2 100%. Kemudian melakukan proses penginputan retur disediakan maksimal H+1 98%. Kemudian mengembalikan desain dan dokumen lainnya lengkap dan akurat admin gudang. Ini Darlis 90%, Anis 100%, Akris 99%, Saprik 100%, Adi 100%, Wahyu 100%, Satu 100%, Usman 100%. Kemudian melakukan proses invoice surat jalan Pandito. Ini Darlis 100%, Anis 100%, Kris 100, Sapri 99%, Adi 100%, Wahyu 100%, Satu 100%, Yusman 100%. Kemudian melakukan pengiriman surat jalan zero pending. Indari 100%, Anis 100, Akris 100%, Sapri 100%, Adi 100%, Wahyu 100%, Satu 100%, Yusman 100%. Dan melakukan sampling stok by batch minimal 6 SKU per hari. Di Firman 100%, Nurandi 100, Saiful 100, Sarul 100%, Umadi 100%, Suzuki Fli 100%. Kemudian melakukan picking 100% akurat fisik versus dokumen. Ini Firman 100%, Nurandi 100, Saiful 83%, Sarul 100%, Umadi 100, Suzuki Fli 100, Dahan 100%, Sakir 100%. Untuk eksekusi picking, ini Firman 575, Irwandi 340, Saiful 650, Sahrul 200, Umardin 235, Zulkifli 755, Dahlan 580, Sakir 135. Yaitu KPI kita 1 minggu ke belakang ya. Saya kira itu dari saya Pak. Tadi Saiful itu picking kenapa bisa ada salah ya? Ada ini Pak yang punya Wahyu yang kurang 1 karton, Whiskas kurang 1, ada 1. Ya itu yang yang di muncul desain salah picking. Iya. 2 karton itu. 1 karton. Nggak ada saat di report 2 karton Whiskas salah picking, 1 kayu. Ada sepaket itu kalau murah aja ya kan, cuma 1 ya, naik lagi itu. Tolong itu di ngapain terus nanti bertambah terus ya. Termasuk juga saat ini ya proses loading juga ya, itu juga jadi artinya itu kan harus lebih lagi lagi
oleh juga sama itu sama juga satu kemudian tersebut kami lakukan juga saat itu bagaimana terkonsumsi yang akan maju. Untuk menuju akurasi stok yang harus selesai ya harus seperti itu. Dan juga yang paling utama adalah bagaimana kita bisa memaksimalkan atau bisa bersesuaikan sehingga konsumen kita ya apa-apa yang kita layani itu bisa merasa puas ya puas dengan apa yang kita berikan. Kalau orang puas maka mereka akan ini melakukan model aman dalam masa ya. Prosesnya kita ini dikasih ini juga pelayanan itu masalah ini ya. Jadi teman-teman pertama itu misalnya berhubungan dengan apa namanya lapangan itu juga tolong ya dipastikan bagaimana cara kita berkomunikasi, bagaimana kita memberikan servis kepada customer kita di luar ya. Mungkin ini dianggap hal-hal sepele, tapi dari hal-hal sepele itu orang akan apa namanya bisa merasa nyaman dan tentu ingin melanjutkan kerjasama dengan kita lebih panjang lagi ya. Tuh, teman-teman bisa kembalikan pada diri sendiri ya. Kalian ini pesan online apa segala macam, atau pesan di Grab di apa segala macam, kalau mereka memberikan pelayanan yang bagus pada kita, tentu kita puas kan, dan kita pasti akan ingin terus dilayani oleh mereka ya. Itu salah satu hal yang mungkin ke depan kita juga boleh ini ya improvisasi itu ya terkait servis dan pandangan kita ya ke customer kita ya. Jadi bukan hanya sekedar kita perbaiki proses internal kita, tapi juga kita bagaimana bisa memberikan ya servis yang ini yang lebih kepada konsumen kita ya. Nah juga kalau itu di gudang di luar, kalau yang di dalam di gudang juga punya customer ya. Jadi kita itu di Tiga Raksa mengenal yang namanya proses kita harus memberikan servis yang terbaik ke customer kita ya. Customer kita banyak ya. Kalau di delivery customernya toko-toko ya, kalau di gudang customernya adalah tim delivery ya. Bagaimana tim gudang harusnya bisa memberikan apa yang dibutuhkan oleh tim delivery. Tentu yang dibutuhkan delivery adalah produk yang sudah di-PC sesuai dengan pesanan toko yang akan diantar ya, kayak gitu. Jadi ini adalah satu proses atau siklus yang saling berhubungan satu sama lain ya. Jadi kalau kita sudah bisa dalam proses kita memberikan layanan atau memberikan output kepada customer kita, maka proses kita akan terus menjadi semakin lebih baik lagi ya. Kalau sudah ada dalam diri kita bagaimana dorongan kita, saya harus memberikan yang terbaik untuk customer saya ya. Itu kita akan berusaha semaksimal mungkin memperbaiki setiap proses kita ya. Jadi di perkembangan dunia bisnis saat ini ya, itu salah satu hal yang perlu kita tingkatkan ya, bagaimana kita bisa memberikan servis dan layanan yang lebih ya dari yang biasanya ya. Karena saat ini persaingan bisnis semakin tinggi ya, semakin ketat ya. Jadi kita juga harus bisa berbenah ya. Apalagi saat ini era digitalisasi ya, era online itu semakin berkembang ya. Sementara kita masih ini online ya, jadi itu kita harus memberikan nilai tambah ya, nilai lebih ya. Harus tadi dengan memberikan servis yang terbaik kepada siapapun customer kita ya. Ya, jadi mari kita berbenah ya. Ini tidak terasa sudah
kuartal terakhir nanti di bulan depan, kuartal terakhir tahun 2022 ya. Tahun depan pasti tantangan kita jauh lebih kompleks lagi ya. Persaingan bisnis semakin ketat ya. Jadi perusahaan mengharapkan setiap karyawan di Tiga Raksa harus bisa berbenah ya, harus bisa memberikan nilai yang lebih ya, nilai atau servis yang lebih ya, sehingga setiap customer kita bisa merasa puas ya, puas dalam tanda kutip ya. Ya itu sih. Dari Faris ya, dari tim delivery ada yang mau disampaikan? Dari mana? Di petani itu minta barcode. Oh, yang main Pertamina itu sudah jalan itu ya? Kenapa? Pertamina apa? Pengisian Iya, pengisian BBM. Oh itu betul. Kalau saya belum bisa daftarkan karena belum MPP-nya dari Asar itu sudah terkena di Asar. Yang lain ada yang mau disampaikan? Tapi masih bisa isi online. Masih bisa Pak. Cuma itu saya isi itu kemarin Pak. Nanti dia itu yang paling penagih mau ketemu Bapak kan. tanggal sampai Iya, nanti saya mau Ini ketemu masih Pak. sosialisasi. Dari yang ada yang mau disampaikan? Ya. Anu tim gudang. Oke ya, ada yang mau disampaikan? Oke, saya kira cukup hari ini. Selamat pagi. Pagi.